itulah muncul akhirnya anak yang membangkang, anak yang melawan, anak yang gak suka sama orang tuanya. Apalagi kalau sudah sampai bandingin, kamu nih, kenapa kamu gini, kakak kamu aja bisa, adik kamu aja bisa, kenapa sih kamu gak kayak anak tetangga? Tadi wisuda ya, Masya Allah gitu. Macam-macam jumlah jusnya, jangan dibandingin nanti di rumah. Kamu gak lihat teman kamu tadi sekian jus, kenapa kamu gak bisa? Jangan dibandingin. Jangankan anak-anak dibandingin sama tetangga, sama teman sekolahnya, apalagi sama kakak dan adiknya. Kita aja deh para orang dewasa, senang gak dibandingin sama adik kakak kita kalau lagi lebaran? Sama sepupu-sepupu. Kita aja gak suka dibanding-bandingin, apalagi anak-anak kita. Tapi kenapa anak saya begini, anak saya begitu? Boleh jadi hadis Rasulullah SAW, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini kan sebetulnya berkenaan tentang akidah, tapi dibahas oleh Syekh Abdullah Nasir Al-Wan, bahwa ketika anak-anak itu fitrahnya sudah bagus, fitrahnya sudah baik, tapi boleh jadi karena pola asuh, pola didik dari orang tua yang salah, itulah yang kemudian menjadikan anak itu berbelok dari fitrahnya. Contoh misalnya, anak ini sebetulnya dia nggak suka membantah, nggak suka melawan, tapi orang tuanya nggak perhatian sama dia. Orang tuanya sibuk aja, kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. Satu-satunya ketika orang tuanya memperhatikan dia, cuman kalau dia lagi marah. Ya udah, kalau gitu dia marah aja terus dia diperhatiin sama orang tuanya. Dipanggil baik-baik, soalnya orang tuanya nggak jauh terus. Dia harus teriak, harus marah-marah dulu, harus nangis-nangis dulu. Ini contoh, saya nggak ngasal, tapi ini hasil dari scientific finding, hasil dari penelitian sudah membuktikan seperti itu. Makanya apa yang disunahkan sama Rasulullah SAW akhirnya terbukti ya. Insya Allah. Boleh berikutnya. Nah, jadi itu tadi ya, harus dipahami bahwa fitrahnya semua anak baik. Mudah-mudahan insya Allah semuanya percaya ya, anaknya semuanya baik, dan fitrah itu dia tidak akan berubah. Tapi bukan berarti karena fitrahnya baik semuanya langsung seabrok dikasih sekaligus. Enggak gitu juga. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kesanggupannya kecuali dia nanti akan dikalahkan. Maksudnya apa? Kita mau mengaplikasikan agama itu sesuai dengan kemampuan. Ini dalam konteks parenting, pendidikan anak, ngasih ke anak sesuai dengan kemampuan. Makanya di dalam pendidikan anak di dalam Islam ada tahapan-tahapannya. Ini bentuk penyederhanaan ya. Dari mulai, sebetulnya kalau di bukunya ya, Tarbiyatul Aulad fil Islam itu dari mulai pilih jodoh ya. Cuman karena ini bukan kelas pranikah, saya skip. Jadi dari mulai pilih jodoh, proses pernikahan, proses ikhtiar memilih anak. Nah ini dari mulai di dalam kandungan, lalu nanti menyusui, lalu masa anak-anak 3-6 tahun, masa tamyiz 7 tahun, lalu kemudian 10 tahun atau terbalik ya, baru kemudian balik mukallaf. Ada terusannya lagi. Yang ingin saya highlight di sini adalah berkenaan tentang balik dan atau mukallaf tadi. Kenapa ini saya ingin highlight? Karena kan kita tadi di awal ingin mendidik anak supaya bisa masuk ke dalam surga, benar ya? Nah, salah satu milestone, salah satu batu lompatan yang penting dalam proses pendidikan anak adalah ketika anak-anak masuk usia balik tadi. Kenapa? Karena begitu anak-anak masuk usia balik, dia menanggung sendiri konsekuensi dari amalnya. Makanya disebut mukallaf, penanggung beban. Konsekuensi amal apa? Amal-amal yang menjadi kewajibannya dan amal-amal buruk yang seharusnya tidak dikerjakannya. Balik ini ditandai dengan kapan? Perempuan dengan haidnya, laki-laki itu sudah tahu insya Allah ya, paham sama-sama insya Allah. Nah, gimana dengan kalau misalnya anaknya ini masih tadi haidnya usia 9 tahun, 10 tahun, ya sudah balik berarti. Dia sudah menanggung amal-amalnya sendiri. Nah, banyak kemudian kita lihat di masyarakat, karena di Indonesia menggunakan istilah anak remaja, seringkali ketika melihat ada kenakalan-kenakalan anak remaja disebutnya apa? Masih juga anak-anak. Padahal di dalam Islam nggak begitu, nggak dikenal sebutan anak remaja. Dikenalnya dengan sebutan syabab, pemuda, pemudi. Dan mereka kemudian dikenakan hukum, sudah kena sama hukum-hukum yang berlaku kepada seorang muslim yang berakal. Jadi kalau ada anak usia sudah balik tadi ya, remaja sudah balik, lalu kemudian nongkrong-nongkrong, nggak jelas, ngabisin waktu, wajar nggak? Seharusnya nggak wajar.
pacaran, walaupun pacarannya kata orang-orang, kata tetangga, enggak, itu mah cuma pacaran main-main aja, wajar nggak? Bahkan seharusnya ketika sudah balik itu dia sudah paham tanggung jawab keumatannya seperti apa. Masa teh melihat remaja belasan tahun yang kayak gitu emang udah bisa. Coba aja kita perhatikan di sirah. Di sirah Rasulullah SAW misalnya ya, di bab-bab peperangan kita saksikan apa? Begitu banyak pemuda-pemuda yang nyelip di barisan-barisan pengen segera ikut perang. Ya alhamdulillah di Indonesia sudah merdeka, jangan dibikin perang lagi gitu. Tapi esensi yang ingin dibangun di sini adalah esensi kepedulian terhadap permasalahan masyarakat. Jadi seharusnya tidak wajar kita melihat remaja-remaja kita di Indonesia kemudian menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sementara mereka seharusnya sudah mulai memikirkan saya ini nantinya akan menjadi apa yang harus saya persiapkan, apa yang perlu saya bangun di dalam diri saya. Maka kita saksikan di era Rasulullah SAW ada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang menjadi panglima perang di usia 17 tahun. Kita saksikan bagaimana Muhammad Al-Fatih kemudian membebaskan Konstantinopel di usia 21 tahun. Kalau buka buku biografi Muhammad Al-Fatih dari usia 15 tahun itu sudah internship di pemerintahan. Internship kayak magang. Dan itu bukan Muhammad Al-Fatih sendiri, bukan. Memang di generasi itu semuanya begitu, belasan tahun itu mereka sudah terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, udah nggak bermain-main lagi. Tentunya di zaman kita sekarang mungkin jenisnya berbeda, tetapi yang terpentingnya adalah bagaimana udah nggak zamannya lagi. Bagi kita, kalau kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, kita memaklumi kenakalan-kenakalan tadi pada remaja-remaja. Ya kalau orang lain, yaitu di luar kekuasaan kita, nggak bisa kita paksa, tapi untuk anak-anak kita tidak seperti itu. Nah, mau mencapai yang seperti itu berarti kan persiapannya sudah ada, persiapan prabalik. Prabalik sudah disampaikan tentang tugas-tugas kita sebagai manusia ini apa, tugas hamba ini apa, tugas khalifatullah ini apa. Sudah diarahkan ke depan ini mereka nanti maunya berkontribusi di bidang apa. Mungkin ada yang nanti lanjut pesantren karena memang betul-betul ingin menjadi ustaz atau ustazah, atau punya bidang yang lain tapi kemudian juga ingin di pendidikan agama yang kuat di sana. Ada yang mungkin jalurnya mengejar sekolah yang jenisnya berbeda-beda, ya macam-macam lah ya. Itu juga nanti akan ditentukan di sana. Tapi tadi ya, perlu ada mengenali anak supaya nanti bisa difasilitasi di situ. Batasan interaksi laki-laki dan perempuan. Kalau bukan orang tuanya, siapa yang akan mengajarkan? Nggak bisa hanya bergantung kepada sekolah. Dan pacaran itu kan sekarang ya nauzubillah min dzalik gitu ya. Orang udah kayak nggak malu gitu ya. Kayak kemarin malam pas suami saya pergi dari hotel, pergi sebentar nyebrang ke ada minimarket di depan penginapan gitu. Melihat orang pacaran kayak nggak malu gitu. Subhanallah, itulah zaman kita sekarang. Kalau bukan kita yang melindungi anak-anak kita, ya kita nggak bisa bergantung sama orang di luar. Nah persiapannya di usia 7 tahun tadi usia tamyiz. Tamyiznya apa? Dia diharapkan seyogianya sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Tidak harus menjadi ulama di usia 7 tahun, tapi dia punya lah landasan kurang lebihnya halal haram, ini baik, ini nggak baik. Sehingga ketika dia berkumpul dengan teman-temannya di SD, ya mungkin ada temannya yang belum diajarkan oleh orang tuanya atau gimana, mengajarkan kenakalan, dia nggak akan mau ikutan. Kenapa? Dari rumah sudah diajarin. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para adab-adab menuntut ilmu, para salafus sholih dulu, di eranya para salafus sholih, orang tua itu kalau mau mengirim anak ke sekolah, ke madrasah, ke halaqah, itu sudah dipersiapkan dengan adab-adab menuntut ilmu, adab kepada guru, adab kepada ilmu, adab kepada Allah. Mereka hormat, mereka sopan. Nah zaman sekarang kadang-kadang kebalik, orang tua menuntut guru. Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begitu? Padahal harusnya orang tua yang muhasabah duluan. Kenapa anak saya begini? Jadi 7 tahun itu seharusnya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ada lucu tuh kejadian, ada anak-anak saya lagi pada main di luar, Yusuf, Maryam, Fatimah waktu itu masih lebih kecil, mereka usia 5-6 tahunan gitu lah. Ada anak tetangga ngomong jorok, kata-kata kotor, ngejek lah gitu dan sebagainya. Mereka lempeng aja, terus mereka bilang katanya, kata Rasulullah SAW nggak boleh loh ngomong gitu. Habis itu ditinggalin karena yang ngebully tidak mendapatkan kepuasan.
malah dinasihatin. Jadi hal tersebut sudah dipersiapkan. Lalu usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi mereka seharusnya sudah tahu gimana harus bertingkah kepada guru, beradab kepada guru. Di sekolah itu harusnya seperti apa, bergaul itu seperti apa, kenapa mereka harus sholat dan sebagainya. Boleh sebelumnya berikutnya lagi. Nah tentunya yang tadi dipersiapkan sebelumnya gitu ya. Ini saya mempersingkat waktu dulu, tinggal 2 menit lagi. Untuk bisa mencapai yang tadi harapannya tidak bisa capai, ini penyederhanaan. Setidaknya ada 5 aspek ya, bidang pengajaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama di sini adalah pendidikan iman dan Islam. Ini saya satuin. Lalu kemudian pendidikan akhlak, pendidikan akal, jasadiah, kemudian jinsiah. Jinsiah ini seksual di dalam Islam. Kenapa yang kemudian pendidikan iman sama Islam saya kasih tanda berbeda? Karena pendidikan iman inilah yang nantinya akan menjadi fondasi. Iman ini apa isinya ya, pendidikan iman? Paling sederhananya lah, karena kita harus singkat dan padat. Rukun iman diajarin sama anak. Tapi ajarkan dengan baik dan benar. Beriman kepada Allah, berarti kita ceritain kenapa kita harus beriman sama Allah. Asmaul Husna aja itu ada 99. Insya Allah ayah dan bunda tidak akan kehabisan kurikulum. Surah-surah di dalam Al-Quran ada begitu banyak untuk menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan iman yang baik, maka yang lain itu nantinya akan menular, akan menurun. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian ingin diajarkan tentang sholat, orang tuanya cukup menyampaikan, nah, karena sholat itu diperintahkan oleh Allah, maka dia akan laksanakan. Ketika dia beriman kepada Al-Quran, maka di sekolahnya sama ustazah diajarkan untuk menghafalin Al-Quran, untuk mempelajari ini dan sebagainya. Dia kemudian mengikutinya dengan baik. Kenapa? Karena tadi secara keimanan dia mengimani, dia yakin tentang keagungan Al-Quran. Di rumah orang tuanya ngajarin, nah kalau makan pakai tangan kanan. Nah makan duduk, jangan sambil lari-lari. Rasulullah SAW kalau makan sambil duduk. Nah kalau keluar rumah jangan lupa baca doa ini. Nah masuk kamar mandi begini. Nah sebelum tidur begini. Nah kata Rasulullah SAW kalau ngomong begini dan seterusnya. Dan mereka ikutin. Kenapa? Karena mereka mengimani Rasulullah SAW. Maka pengajaran berikutnya termasuk kemudian pengajaran akhlak tadi, insya Allah mengikutinya akan jauh lebih mudah. Begitu juga dengan pendidikan akal. Pendidikan akal ini apa? Dalam proses mereka menuntut ilmu, baik itu ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain, wajib untuk mereka pelajari, maupun fardu kifayah ya, ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masyarakat, mereka akan bersemangat melakukannya. Kenapa? Karena mereka meyakini yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka mereka mau untuk belajar dengan giat. Kenapa? Karena mereka meyakini, oh iya ya, saya ingin derajat aku ditinggikan oleh Allah SWT. Maka aku harus belajar dengan baik. Aku harus bersungguh-sungguh. Aku harus ikhlas. Aku harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan jasa dia. Anak-anak pagi-pagi suka saya ajakin buat olahraga. Kadang-kadang mereka lagi panas atau apa gitu ya. Terutama yang masih kecil, yang masih Fatimah umur 5 tahun. Ini kenapa sih kita harus jalan pagi, kan panas dan keringetan gitu. Iya nak, soalnya Rasulullah SAW bilang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kita kembalikan lagi ke sana. Begitu juga dengan pendidikan jinsiah. Ya, saya nggak bisa terlalu detail ke cabang-cabangnya. Boleh berikutnya. Nah, maka nanti insya Allah gitu ya, seorang anak yang memiliki pemahaman tauhid yang lurus dan keimanan yang kuat, maka keduanya akan menjadi akar yang kuat untuk menopang amalan-amalan ibadah keislaman, akhlak yang mulia, semangat belajar menuntut ilmu, berkarya, berdakwah yang menyala senantiasa. Ini kan sebetulnya salah satu isi dari Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 25. Sayangnya justru kadang-kadang pendidikan bab keimanan ini yang kemudian luntur. Orang tua menganggap bahwa ketika sudah mengirimkan anak ke sekolah Islam selesai. Padahal tidak bisa seperti itu. Ada begitu banyak ilmu-ilmu berkenaan tentang bab iman yang nggak cukup kalau hanya bergantung dengan sekolah. Maka coba dibuka-buka lagi kajian-kajian, buku-buku akidah, bab-bab keimanan tentang Allah apa saja. Oh tapi kan susah, saya ngajarinnya anak saya disuruh duduk aja, dengerin aja susah. Jangan ngebayangin ngajarin pendidikan iman, anaknya harus duduk 30 menit diceramahin gitu. Nah kamu duduk di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan seperti itu. Boleh jadi lagi sambil makan bareng. Hari ini ngobrol 10 menit, 15 menit.
Besoknya sebelum tidur ngobrol lagi 10 menit. Besoknya sambil berangkat sekolah ngobrol lagi 10 menit. Dicicil sedikit-sedikit. Ya, maka insya Allah dia akan tertanam. Dan orang tuanya pun juga meneladankan. Boleh slide berikutnya? Nah, sekarang kita sampai kepada gimana ya prinsip pengajaran. Kaidah umumnya, karena mendidik anak itu sama dengan berdakwah. Ini kaidah umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau mau ngajak kepada jalan Allah, ajaklah dengan cara yang bijaksana. Bijaksana ini gimana? Berarti mengikuti Quran dan Sunnah. Boleh berikutnya? Ya, berikutnya. Kayaknya nggak kekejar. Slide berikutnya. Yang pertama di sini adalah bab keteladanan dan membangun ikatan hati. Jadi salah satu metode dakwah Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW itu membangun keteladanan sekian lama sebelum diangkat menjadi Rasul. Orang tua punya tugas yang luar biasa dalam mendidik anak. Salah satunya juga adalah bagaimana memberikan keteladanan yang baik kepada anak. Ada yang konsultasi sama saya, teh, gimana ya caranya supaya anak saya mau ngafalin di rumah? Soalnya males banget kalau disuruh ngafalin. Saya tanya, kalau di rumah orang tuanya biasanya ngafalinnya kapan? Saya kan udah umur segini, teh. Saya mau udah nggak bisa ngafalin Quran. Kata siapa? Jadi anak itu akan mudah sekali belajar ketika orang tuanya memberikan keteladanan. Tapi keteladanan saja tidak cukup. Butuh juga apa? Butuh ada hubungan hati yang kuat. Karena kalau hanya keteladanan saja, hubungan hatinya nggak kuat, anaknya juga nggak mau ngikutin orang tuanya. Anaknya juga ngerasa, emang ini siapa sih? Ketemu nggak pernah, ngajakin ngobrol nggak pernah, ngomong baik nggak pernah, tahu-tahu sukanya nyuruh aja terus. Nah, salah satu cara untuk memberikan keteladanan yang baik, ini membangun ikatan hati yang baik, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di Quran surah Ali Imran 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Karena jika engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Tabiatnya manusia nggak suka dikerasin, nggak suka dikasarin. Bayangin, ini ayat adalah untuk manusia dewasa. Manusia dewasa saja Allah Subhanahu Wa Taala bilang kalau keras kasar orang menjauh, apalagi ini anak-anak yang hatinya sangat-sangat lembut. Jadi mau kemudian sering menghabiskan waktu bersama anak tapi sering marah-marah, wajar kalau anak kemudian tidak suka dinasehati, hatinya belum nyambung. Tapi teh saya itu dari dulu dari keluarga diajarinnya gitu, harus keras, harus kasar, harus main tangan, kalau nggak bisa disiplin. Itu kan kata orang dulu. Nah sekarang tanya, mau ngikutin orang dulu atau ngikutin sunnah Rasul? Atau ngikutin Quran? Ini kan kata Quran, bukan kata saya. Ya. Maka kita mau mendidik diri kita untuk berlemah lembut. Yang biasanya bangunin anak, bangun. Misalnya saya gimana niruinnya ya? Ganti sana, assalamualaikum nak soleh, bangunin ayo. Dalam menasehati anak, bukan nasihat yang bentak-bentak, tapi calm down dulu, jangan marah-marah dulu. Boleh slide berikutnya? Skip aja waktunya udah mau habis. Salah satu nasihat Rasulullah SAW adalah jangan marah bagimu surga. Sehingga memang tidak ada alasan bagi para orang tua untuk kemudian marahin anaknya. Ini kita bicara anak-anak kecil yang dalam konteks kita sekarang SD ini kayak sekarang ya. Dan tidak ada di dalam sirah Rasulullah SAW marahin anaknya atau cucunya atau anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Tapi yang diberikan apa? Nasihat. Bedakan antara lemah lembut dengan manja. Ini kadang-kadang sering dicampur adukan. Yang beranggapan kalau lemah lembut nanti jadinya manja. Kata siapa? Yang menjadikan anak manja adalah ketika orang tua tidak tegas. Contoh, anak mau gadget, padahal dia udah dikasih nih cuma 30 menit, terus dia mau nambah. Orang tuanya bilang dengan lemah lembut, nah kan udah tadi 30 menit, tapi kan aku mau. Udah kan 30 menit aja, tapi kan aku mau. Terus anaknya nangis, orang tuanya nggak tega, ya udahlah dikasih aja. Itu yang bikin manja. Tapi kalau lemah lembut dan tegas, insya Allah dia orang tuanya akan bilang enggak nak 30 menit. Anaknya nangis, ya udah orang tuanya sabar
sabar ya nak ya, 30 menit udah cukup. Dia nggak marah tapi dia tetap tegas. Apalagi kalau di tempat perbelanjaan misalnya, anaknya pengen jajan, orang tuanya udah bilang, nah kita kesini bukan buat jajan, kita kesini buat beli beras. Tapi mulai nenek nangis, nah orang tua kadang-kadang malu kan, malu daripada dilihatin orang, udahlah kasih aja. Nah harusnya orang tua gimana? Lemah lembut, tapi tegas. Enggak anaknya dia nangis ya udah, sabar ya anaknya, sabar. Maka akhirnya anak pun belajar, oh kalau orang tuanya bilang iya berarti iya, kalau orang tuanya bilang tidak berarti tidak. Justru mendidik kedisiplinan akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena tadi gitu ya, dia belajar oh kalau orang tuanya bilang begini ya begini, begitu dan begitu. Gitu ya. Begitu juga dengan ketika beranggapan bahwa kalau lemah lembut anak jadi tidak disiplin. Kata siapa? Kedisiplinan itu justru lahir dengan proses pendidikan yang baik dan dengan pemahaman yang baik, bukan dengan rasa takut. Kalau dengan rasa takut, iya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun masih takut sama orang tuanya. 15 tahun, 16 tahun, badan mereka udah lebih gede dari badan orang tuanya. Kalau kita mendidiknya dengan baik, maka kedisiplinan itu lahir dari pemahaman, dari nasihat yang baik, dan si anak ini dia mau banget nyenangin orang tuanya. Kenapa? Hubungan hatinya tadi terjalin dengan baik. Ketika hubungan hati terjalin dengan baik, yang muncul adalah rasa fikoh namanya. Fikoh ini apa sih? Cinta, yakin, taat, percaya dalam satu kata sekaligus. Orang tuanya ngajarin ini, dia ikutin. Orang tua ngajarin itu, dia ikutin. Anak-anak saya sekarang yang paling besar itu kelas 4 SD sama 3 SD, yang satu lagi masih kecil. Dulu orang bilang, oh Pak Karim kalau ngajarinnya kayak gitu nanti anaknya jadi manja, suka ngebantah gini-gitu dan sebagainya. Biiznillah, bifadlillah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai sekarang mereka nggak pernah ngebantah, nggak pernah ngebantah sekalipun. Sangat-sangat memudahkan dalam proses menasehati gitu ya. Nah, yang diajarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musyawarah dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Itu bisa kita praktekkan sama anak-anak kita. Kalau mau membangun kedisiplinan atau membangun aktivitas, mau melakukan sesuatu, coba diskusikan. Misal ngerjain PR, kakak mau ngerjain PR pulang sekolah langsung atau nanti ba'da asar. Itu tegas, lemah lembut, tapi kita bermusyawarah, bukan otoriter. Mau ada kelas tambahan tahsin misalnya, guru ngaji, kak kita panggil guru ngaji ya, kakak mau dipanggil guru ngaji seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi harus jelas tadi batasannya. Kalau batasannya nggak jelas, open-ended question gitu misalnya ya, kakak mau belajar ngaji kapan? Nanti jawabannya kemana-mana. Tahun depan aja kalau gitu. Itu kan nggak ada batasan. Batasannya kita yang ngasih. Kakak mau ngerjain PR jam sekian atau jam sekian. Kakak mau ngaji jam pada asar atau pada maghrib. Kakak mau tidur jam 7:30 atau jam 8:30, misal kayak gitu. Ya. Jadi ada sistem diskusi. Itu kan usia 7 tahun, 8 tahun. Nanti 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, diskusinya mungkin berbeda. Kakak kira-kira gimana keputusannya buat kuliah? Mau kuliah di ini atau di mana? Budaya musyawarah itu muncul sehingga rentan sekali terjadi konflik. Ketika orang-orang bilang biasalah, yang namanya anak zaman sekarang ngebantah, enggak. Di dalam pendidikan Islam tidak biasa dan seharusnya itu tidak biasa. Orang tua memulainya dengan memberikan contoh, jangan marah-marah. Boleh slide berikutnya? Ini nanggung soalnya kalau dipotong putus ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, qaulan sadida. Artinya apa? Sebagai orang tua tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta kepada seorang anak. Hatta anak yang belum mengerti. Misalnya yang masih kecil nih, yang suka dibohongin biasanya masih gampang. Ya. Mama pergi sebentar aja kok, sebentar aja, nggak usah ikut, nggak taunya 5 jam pergi. Itu bohong nggak? Bohong. Tapi kan anaknya nggak ngerti teh. Iya, tapi dia kemudian di dalam pikirannya dia ingat, oh berarti mamanya nih kalau bilang sebentar tuh segini, ya. Padahal ternyata nggak sebentar. Ya. Dan rasanya kemudian nempel, itu satu. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tahu kalau kita bohong. Misalnya contoh, lagi di tempat keramaian anaknya bilang mau es krim, terus ibunya karena pengen cepet pulang, ya nanti di rumah, udah nyampe rumah nggak dibeliin es krimnya, bohong nggak? Bohong. Jadi hal-hal itu kecil, ya, tapi ditumpuk terus ya, dan itu sebetulnya melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau pakai ancaman-ancaman, jangan kayak gitu, nanti Allah marah. Kata siapa? Allah tuh murka sama orang-orang yang kemudian menentang Allah, memusuhi agama Allah. Emang anak ini memusuhi Allah gimana? Sampai dibilang nanti Allah murka itu. Ya. Boleh slide berikutnya aja, waktu yang mereka tahu. Nah,
Lalu ini ya, teladan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu menghadapkan seluruh tubuhnya kepada orang yang diajak berbicara. Ini salah satu metode komunikasi luar biasa dalam proses menasehati anak, membangun hubungan hati dengan anak. Ingin menjalin hubungan hati yang baik dengan anak, kalau anak ngomong, perhatikan. Anak manggil, Mama, iya sayang. Papa, iya sayang. Berapa banyak orang tua sering tidak menghargai anak. Mama, main yuk. Ya, nanti aja lah. Mama lagi sibuk nih, capek. Papa, main yuk. Papa ini capek, papa nih. Capek sambil ngopi, santai-santai gitu ya. Anaknya nungguin udah lama. Jadi ngobrol sama anaknya itu diperhatikan. Kita aja sebagai orang dewasa, saya lagi ngobrol sama orang. Terus orangnya megang handphone aja terus, ngerasa dihargain nggak? Coba sekarang dibiasakan setiap kali ngobrol sama anak, tatap wajahnya, perhatikan penuh, walaupun ceritanya ngulang-ulang. Namanya anak masih kecil. Kadang-kadang dia cerita tentang rumput, tentang kumbang, tentang bunga, tentang temennya di sekolah. Dengerin, jangan sampai nauzubillah min dzalik. Orang tua lalai menghadirkan dirinya pada saat anak-anak yang masih kecil. Nanti ketika anaknya sudah besar, anaknya nggak mau dekat-dekat sama orang tuanya. Kayak misalnya ini kan SD ya, saya ngisi parenting di berbagai jenjang sekolah. Biasanya kalau sekolahan sudah tingkat SMP atau SMA, keluhan orang tuanya apa? Anak saya nggak mau ngobrol sama saya. Pulang sekolah masuk kamar tutup pintu. Kalau ditanya di mana kabarnya, baik. Gimana ceritanya? Udah males cerita-cerita. Lalu dianggap ya biasalah remaja gitu, mereka lebih sering cerita sama teman-temannya. Itu wajar kata masyarakat, tidak di dalam Islam. Kenapa mereka lebih senang cerita sama teman-temannya? Karena teman-temannya merhatiin cerita mereka. Jangan kemudian orang tua mikir ketika dia menyanyiakan anak pada saat masih kecil, itu anak yang gak kerasa. Anaknya belum berkuasa aja, karena masih kecil. Semakin anaknya besar, semakin anaknya nyadar, ternyata gue gak butuh-butuh amat sih sama orang tua gue. Bisa saya bantah, bisa saya lawan, bisa saya tinggalkan, saya punya teman sekarang. Ibaratnya nih ya, ketika anaknya masih kecil dia butuh sama orang tuanya, dia cari orang tuanya nggak mau ngedengerin dia. Begitu anaknya udah punya teman, udah dewasa, orang tuanya menua, orang tuanya kesepian, nyariin anaknya, anak udah sibuk sendiri, terus kemudian anaknya dibilang nggak berbakti dan sebagainya. Sementara anaknya sebetulnya mikir, ini siapa ya? Dulu merhatiin saya enggak, ngurusin ngedengerin permasalahan saya juga enggak, sukanya cuma nyuruh-nyuruh orang. Nah, uzubillah ini dari Rasulullah SAW juga mengajarkan apa? Tidak memotong pembicaraan orang lain hingga orang tersebut selesai berbicara. Termasuk juga kita kepada anak-anak. Pernah diceritakan Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak, lalu ada seorang anak kecil yang dia cerita sama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Jadi tidak dipotong, jangan mentang-mentang itu anak-anak ketika kita ngasih nasihat sesuatu lalu dia ingin membela dirinya, lalu kamu udah jangan motong, enggak ini, bukan seperti itu yang kita ajarkan. Ini yang kita ajarkan, sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita mendidik anak-anak kita untuk berkomunikasi dengan baik, dia pun akan mengikuti. Berikutnya ketika kita menasehati, anak kita juga tidak akan memotong pembicaraan kita, gitu ya. Boleh slide berikutnya. Lalu apalagi cara membangun ikatan hati? Ekspresikan rasa cinta. Rasulullah SAW menasihati kita, kalau kita punya orang yang sahabat atau saudara yang kita sayangi saja, kita sampaikan apa? Uhibbuki fillah, uhibbuka fillah, kalau yang laki-laki, benar nggak? Ya, ini sunnah Rasul. Apalagi sama anak-anak sendiri. Kapan terakhir kali bilang cinta sama anak? Sayang. Dicium. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Di dekatnya ada Aqra bin Habib, dan ini Aqra merespon, aku memiliki 10 anak, tidak satu pun pernah kucium. Rasulullah SAW mengalihkan pandangan kepadanya, siapa yang tidak menyayangi tidak akan diberi kasih sayang. Yang hadis tadi, jika salah seorang di antara kami mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya itu bahwa dia mencintainya. Jadi ini sunnah Rasul, mengekspresikan cinta. Buat yang sudah biasa, alhamdulillah. Buat yang belum, yang tadi lemah lembut yang ngomong. Bukan hanya lemah lembut, tapi sekarang diiringi juga dengan bahasa sayang, bahasa cinta. Anak yang mau berangkat, sampaikan dulu ya, mama sayang banget sama abang, papa sayang sama abang. Termasuk yang anak laki-laki. Ada pemikiran bahwa kalau anak laki-laki diciumin jadi manja. Hasan dan Husain jadi manja.
Ada juga yang karena budaya, oh nggak biasa teh di budaya keluarga kami bilang cinta, ini soalnya pada senyum-senyum ya, pada malu gitu ngomong cinta sama anak gitu ya. Dan ngomong cintanya yang tulus ya, jangan ngomongnya kayak ya mama cinta sama kamu. Jangan kayak gitu ya. Biarin aja, mungkin awalnya anak ngerasa aneh, bang sini bang, diciumin anaknya, mama sayang sama abang. Terus abangnya mikir, ih apa nih mah? Mungkin awalnya seperti itu. Tapi insya Allah ketika nanti sudah terbiasa itu adalah kebutuhan. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Rasul. Nih karena waktunya terbatas, saya tidak mengangkat hasil-hasil penelitian yang sekarang membuktikan efek luar biasa ciuman dan pelukan kasih sayang ya, bukan dalam konteks yang lain gitu ya, kepada anak. Memeluk dengan sayang, mengekspresikan cinta, dampaknya kepada hati, bahkan kemudian dampaknya kepada otak bagi anak-anak yang masih kecil terutama. Jadi mulai kita kemudian biasakan, nggak pakai alasan, tapi keluarga saya dulu nggak ngajarin, ya udah mulai dari keluarga kita yang sekarang. Boleh slide berikutnya. Lalu kemudian bermain bersama anak. Bermain bersama anak ini boleh jadi beda-beda. Main usia 5 tahun beda sama yang 10 tahun, beda sama yang 15 tahun. Tapi intinya adalah harus punya waktu berkualitas bersama anak di luar dari kegiatan operasional. Kegiatan operasional itu apa? Masak, makan di rumah dan sebagainya. Ada yang kemudian main, apalagi kalau punya anaknya beberapa ya, misal punya 3 anak. Alokasikan ada waktu khusus misalnya sama anak satu-satu supaya nanti bisa kenal satu sama lain, insya Allah ya. Boleh berikutnya. Nanti dari proses main, dari sarana-sarana yang sederhana, kalau hati itu sudah terbangun, insya Allah nasihat-nasihat itu bahkan bisa masuk pada saat main. Hadis ini adalah salah satu contoh bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada saat masih kecil, masih ulang bahasa hadisnya, belum balik, lagi main sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, wahai Ghulam, aku hendak ingin memberikan nasihat, dan nasihat yang menjadi salah satu nasihat fenomenal yang kita pakai sampai sekarang. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi itu salah satu metode cara memberikan nasihat. Waktu saya sudah habis. Nanti selain dari sini ada lagi nggak cara nasihat yang lain? Banyak, silahkan dikenali anaknya masing-masing. Tapi kuncinya tadi harus ada ikatan hati yang terbangun, muncul rasa percaya. Insya Allah anak-anak akan jauh lebih mudah untuk menerima. Boleh? Ya mungkin terakhir lah ya. Terakhir, walaupun kemudian nasihat itu bisa disampaikan sama anak, bukan berarti seabrek-abrek ya. Harus tetap kemudian bertahap, berkesinambungan. Dan kita harus ingat salah satu hadis dari Rasulullah SAW, amalan yang dicintai adalah amalan yang kontinu, walaupun dia sedikit ya, insya Allah. Sebagai penutup, boleh yang terakhir, ini skip. Ini monitoring dan evaluasi. Oh ya, menjauhi berbagai distraksi. Penting juga ya, jangan sampai lupa distraksi juga harus dihindarkan. Pergaulan yang buruk, ya, penggunaan gadget yang tidak baik. Ya, gadget harus betul-betul difokuskan kepada perkara-perkara yang membangun. Waktunya juga, kalau menurut WHO itu 2 tahun ke bawah tidak ada gadget sama sekali. 3-5 tahun 1 jam maksimal, itu pun harus program yang bagus dan dengan pendampingan ya. Lalu untuk usia 6-7 tahun ke atas itu cukup 2 jam maksimal, dan itu adalah untuk kepentingan belajar. Itu penggunaan gadget arahan dari WHO. Kenapa? Adiksi gadget sekarang memang sudah menjadi penyakit mental ya. Itu sudah official dari WHO, sudah ada penyakit mental, yakni gadget addiction. Jadi harus hati-hati ya. Boleh? Nah, sebagai penutup, tetap saja ya, mau segala sesuatunya tadi kita persiapkan. Usaha kita sebagai manusia itu akan selalu terbatas, maka kita menjaga takwa, tawakal, dan doa kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Kita nggak pernah tahu tantangan zaman 5 tahun lagi apa, 10 tahun lagi apa, 15 tahun lagi apa. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala janji sama kita, kalau kita menjaga takwa, maka Allah akan mengaruniakan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga janji sama kita, kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala urusan-urusan kita. Maka sekalipun usaha-usaha kita mungkin kadang-kadang bagus, kadang-kadang ada kurangnya. Usaha kita kadang-kadang bisa optimal, kadang-kadang mungkin ada kepelesetnya. Kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu wujud tawakal kita akan terletak dari doa-doa kita. Dan doa boleh jadi salah satu yang paling penting kalau menurut saya ya. Karena saya ngerasa tanggung jawab mendidik anak itu sangat-sangat besar, bahkan terlampau besar kalau hanya bermodalkan dengan usaha kita saja. Tapi justru saya melihat kadang-kadang doa ini yang disepelekan oleh para orang tua zaman kita. Ya, selesai sholat, assalamualaikum, selesai ya. Padahal
Doa inilah yang menjadi senjatanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah masih malas untuk berdoa kepada Allah, khawatirnya jangan-jangan karena nggak yakin bahwa Allah yang menggenggam masa depan anak kita. Karena kalau betul kita yakin Allah yang menggenggam masa depan anak kita, maka kita akan betul-betul menguatkan setiap momen-momen mustajab untuk berdoa itu, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan mau mengalahkan ngantuk di sepertiga malam terakhir kita. Kita akan mau ya berdoa setiap sholat kita. Kita akan mau mengambil waktu ijabah doa yang lain di majelis-majelis ya. Majelis zikir itu salah satu waktu yang kita berdoa ya. Di dalam masjid, ketika hujan turun, di perjalanan, dan di sekian banyak momen kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita masih malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita yakin Allah lah yang menggenggam nasib anak-anak kita, boleh jadi ya sebetulnya nggak pengen-pengen banget punya anak-anak yang baik. Itu lebih mengerikan. Nggak pengen-pengen banget jadi orang tua yang baik, nggak pengen-pengen banget punya anak-anak yang solih dan solihah. Kenapa? Doa aja malas, ibadah saja malas. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu. Aku mengabulkan doa bagi teman-temanku yang berdoa kepada Allah. Maka ya udah, dari sekian banyak tadi kita ikhtiarkan, kita usahakan, kita istiqomahkan semampu yang kita bisa gitu insya Allah. Tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah dan kita harapkan setinggi-tingginya melalui doa-doa kita. Allah alam bisawab. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Mohon maaf juga terlebih waktu ya 20 menit di sini. Untuk salah dan kurangnya sekali lagi mohon maaf. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,